Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Pulungan, NIM 18205065. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan isi dari jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran PPKN di SDMI dosen pengampu Ibu Nisran Ajidan MPP, yang mana pada soal pertama yaitu bagaimana meningkatkan karakter siswa SDMI pada pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan isi jawaban dari nomor 1. Nah, kita ketahui pada usia anak SD pastinya mereka sangat membutuhkan sebuah peningkatan karakter, yang mana pada usia mereka masih banyak sekali hal-hal yang masih banyak yang mereka tidak ketahui. Pada masa ini mereka perlu dikembangkan karakternya dengan adanya fasilitas sekolah yang mana menjelaskan karakter buruk ataupun yang baik. Nah, di sini sekolah akan difasilitasi oleh guru yang dinamakan dengan fasilitator. Nah, di sini guru akan menjelaskan ataupun menguatkan sebuah karakter siswa, yang mana guru akan menjelaskan tentang mana karakter yang baik dan juga karakter yang tidak baik untuk dijalankan ataupun dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita meningkatkan karakter anak di usia SDMI pada masa pandemi ini. Nah, kita ketahui pada masa pandemi COVID-19 ini sekolah ditutup dan diharuskan pendidikan harus dijalankan dengan jarak jauh. Nah, bagaimana cara meningkatkan karakter anak ini? Padahal jarak jauh ini tidak membuat guru dan peserta didik bertemu langsung. Jadi bagaimana cara meningkatkan karakternya? Yaitu sekolah ataupun wali kelas ataupun guru harus dapat berkolaborasi dengan murid, orang tua murid, sehingga orang tua muridlah yang meningkatkan karakter anaknya sendiri, yaitu nilai norma-norma ataupun nilai sopan santun, dan mengajarkan kepada anaknya tentang mana yang baik dan buruk. Sopan santun pada anak usia anak SD sangat penting. Nah, di sini melalui peran orang tua bisa dapat mengajarkannya dengan membuka konten-konten yang berhubungan dengan peningkatan karakter anak usia SD. Nah, selain itu, orang tua juga dapat memanfaatkan lingkungan ataupun masyarakat, yang mana pada kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan kegiatan yang ada di lingkungan ataupun lingkungan yang masyarakat. Jadi kita dapat mencontohkan ataupun memperlihatkan kepada anak kita supaya mereka dapat mencontohkan mana yang baik dan buruk. Menurut saya itu saja jawaban dari nomor 1. Yang kedua yaitu model apa yang cocok digunakan pada pembelajaran SD, MI, kelas rendah dan juga kelas tinggi. Menurut saya pada pembelajaran anak SD, menurut saya model yang cocok untuk anak SD kelas tinggi yaitu menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, pada Problem Based Learning ini, karena pada model ini terdapat guru memberikan masalah terhadap murid tersebut. Nah, di sini kan murid sudah berarti kelas tinggi itu sudah kelas 4, 5, 6. Menurut saya pada kelas tinggi ini sudah dapat berpikir lebih tinggi lagi daripada kelas rendah. Jadi mereka dapat diberikan sebuah masalah. Jadi mereka akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan pikiran yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau di kelas rendah menurut saya yaitu model pembelajaran demonstrasi. Karena definisi dari model pembelajaran demonstrasi itu yaitu pembelajaran yang menggunakan peragaan atau menjelaskan dengan memperlihatkan bagaimana
melakukan sesuatu ke peserta didik. Kita ketahui bahwa anak SD kelas 1, 2, 3 masih berpikir kekanak-kanakan. Nah, di sini mereka akan merasa tertarik apabila guru akan menjelaskan sebuah materi dengan menggunakan alat peraga dan ditunjukkan langsung kepada mereka. Nah, jadi menurut saya model ini sangat cocok untuk kelas rendah, karena selain itu penggunaan media ini ataupun alat peraga ini dapat mendorong motivasi mereka untuk belajar dengan semangat. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam penyelesaian. Bagaimana pendapat Anda terhadap tantangan pembelajaran PPKM pada pandemi COVID-19? Nah, pada pandemi COVID-19 ini membuat pembelajaran menggunakan daring, yaitu pembelajaran tidak secara langsung. Jadi, pada masa pandemi ini sopan santun ataupun tata krama dari peserta didik ini sangat berkurang. Jadi, banyak sekali kita lihat bersama dikarenakan penggunaan teknologi ini yang terkadang mereka menggunakannya bukan hal-hal yang positif saja, namun mereka beralih ke hal-hal yang positif, ya hal-hal yang negatif. Jadi menurut saya tantangannya itu adalah tantangan sikap, di mana berkurangnya tata krama peserta didik pada lingkungannya masing-masing, dan juga karena pembelajaran PPKN itu kan juga menjelaskan tentang bagaimana bertata krama dan juga tentang nilai-nilai dari Pancasila. Nah, pada pandemi ini kita sudah melihat jauh sekali menurunnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu tuliskan tujuan pembelajaran PPKN di SDMI menurut apa dapat mereka temukan dari internet. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan 30 media pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran PPKN di SDMI. Masih terdapat banyak juga hal-hal yang negatif. Dan yang kedua, pemahaman anak mengenai nilai-nilai dan media yang dapat digunakan pada pembelajaran PPKN di SDMI yaitu Dadu, Misteri Box, Pancasila, Kincir Pancasila, Papan Simbol Pancasila, Ular tangga hak dan kewajiban, Pohon Dasar Negara, Pajal Pancasila, Roulette Kanari, Roda Putar, Pop-up Books, Bilik Hidup Rukun, Kotak Merdeka, Monopoli Indonesia, Kotak Ajaib, Jemuran Gembira, Kartu Pintar, dan yang terakhir ialah pengaplikasian akan nilai dari Pancasila, Teka-teki Silang, Global Perjuangan, Buku Pintar, Rumah Rukun Tetangga, Burung Garuda, Peta Indonesia, Jam Putar ASEAN, Laptop Labirin, Top Up Books, Papan Geser, Atlas Berdimensi, Jam Berbedaan, Magic Car, dan Papan Jodoh. Pertanyaan yang kelima yaitu tuliskan tujuan pembelajaran PPKN di SDMI menurut para ahli. Nah, di sini jawaban saya yaitu Adapun nomor 4 ialah sebutkan 30 media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran yaitu PPKN menurut Sapria 2001, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah berpartisipasi yang penuh, nalar, serta bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan warga negara yang taat pada nilai-nilai juga prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia, partisipasi warga negara yang efektif secara penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, dan keterampilan untuk berperan serta. Pertanyaan yang keenam yaitu selanjutnya media scrapbook mengenai materi nama-nama Pancasila
Berikutnya, media Tuliskan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari minimal 5 pada setiap sila Pancasila. Media 3D lambang-lambang Pancasila, media pohon pintar, materi rukun dalam perbedaan dan persatuan, media gambar kreasi Bhinneka Tunggal Ika, media Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian yaitu pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga, menghormati teman dari yang lain agama yang sedang beribadah. Yang kelima, tidak memaksa seseorang itu untuk memeluk agama yang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menolong anggota keluarga yang mengalami pengalaman buruk. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kelima, mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban sebagai sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasilanya yaitu giat belajar dalam membanggakan keluarga. Yang kedua, berlaku hormat kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, senang memakai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, membantu kegiatan dalam keluarga. Yang keempat, dapat meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, menerima pendapat orang lain, dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berlaku adil, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, suka menabung dan tidak bergaya